Jadi bahasanya gini, bank itu kan tempat minjem, BANK. Jadi BANG juga tempat minjem gitu loh. Ada Bang Majid, Bang Joko gitu kan tempat minjem gitu loh. Hanya beda kadang G aja. Kadang gitu. Homopon kalau dalam ini. Kalau langsung dia jadi Kang Ridwan. Nah itu masalah kalau Kang Ridwan nggak cocok. Oh. Kan tidak ada hubungan dengan uang. Dengan Iya, dia. Kang. Kalau Bang Bang. Bang kan Ridwan. tetap disebutnya Bang. Dan tulisan saya itu kan nggak bisa ditiru orang, nggak bisa ngaku Ridwan Kamil. Itu saya tuh buat nyapres lumayan misalkan. Aduh jangan direkam ya. Kan tulisannya READ 1 Pak. Itu READ 1 tuh butuh pikir dulu kan untuk baca. Itu homopon loh Pak. READ kan 1, read. Read, satunya one, Ridwan. Ridwan. Ready. Bang Ridwan. Bang Ridwan. Jadi kalau orang mengerti saya bisa baca sebenarnya cara mikir saya itu seperti apa. Kalau jadi yang ngaku-ngaku juga susah itu. Kan kalau ini bisa jadi kepentingan politik dipakai gitu. Sebenarnya Bang Reddy gitu. Padahal Ridwan. Mestinya Bapak nyalonin wali kota. Enggak lah. Artinya gini. Kalau dalam bahasanya selalu ready untuk yang one, untuk yang Ah. satu. Good. Bukan begitu maksud saya. Ketika Bapak level lebih tinggi, bisa berbuat lebih banyak kepada Kenapa Bapak nggak berpikir saya jadi presiden? apalagi. Enggak kan Bapak bilang wali kota. Iya, apalagi maksud saya. Nah maksud saya itu berpikirlah kalau pada jadi presiden saya baru ngomongnya mau iya Ah, kan. gitu, iya. Kalau wali kota mah nggak bisa berubah-ubah Bang Pak. Enggak Bang. Kalau dalam benang saya, dalam sistem ekonomi yang benar menurut saya Pak, yang namanya bank Islam itu nggak pakai bunga dan karyawannya itu jangan digaji oleh bank tersebut. Bank itu bukan buat nyari uang, digaji dari BUMN. Jadi biarlah nanti orang minjem nggak pakai bunga, dia pakai usaha segala untung, nanti kan bayar infak banyak, wakaf banyak ini, yang untung negara juga. Kalau saya loh ya, kalau saya jadi presiden, Amin. yang untung negara juga Pak. Saya mah terus terang tidak akan pakai bunga yang namanya peminjaman, termasuk event usaha untuk angka tertentu ya. Sudah nggak usah pakai bunga, tapi dengan syarat memang orangnya oke. Dan pegawai banknya tidak digaji dari bank tersebut. Ini kan fungsi bank sekarang kayak ini, nyedot duit rakyat aja. Iya, betul. Gitu. Terus gini, terus dari mana untungnya? Kenapa ragu sama Allah sih? Gitu loh. Makanya saya bilang gini, urusan riba itu bukan urusan akal, urusan hati, Pak. Urusan otak di dada, karena otak di dada kita pada idiot kebanyakan. Jadi nggak nyambung, ini yang disambungkan. Saya bilang bangsa ini yang umat Islamnya paling banyak nggak akan pernah menjadi bangsa besar kalau nggak dipakai otak di dadanya. Saya ini terus terang bukan jurusan matematik loh Pak, tapi jadi pelatih Olimpiade Matematik Nasional, jadi juri internasional dulu dipercaya gitu. Ya karena pakai otak di dada. Saya bayaran seikhlasnya loh, Les. Dari tahun 2003 saya punya ruko. Kalau nggak pakai otak di dada, nggak bisa. Matematiknya S1, S1. Enggak, saya nggak jurusan matematik. S1, S2 nggak matematik, S3 juga matematik. S1-nya Teknik pertanian, S2 teknik pertanian. Ketiga pendidikan Islam. dikasih Iya. Allah gitu itu katanya. Karena gini, kalau kita pakai otak di dada, kita bisa jadi orang besar, Pak. Gini, sepakat tidak Allah Maha Adil. Ya. Tapi kenapa ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang melarat? Anda adil. Orang melarat akan bilang, Allah nggak adil, saya dikasih miskin. Bukan nggak adil, karena pendidikan kita membuat otak di dada kita sebagai anak itu nggak dipakai. Bukti nggak dipakai apa? Di pendidikan kita orang ranking 1 itu kalau matematik bagus, bagus, olahraga bagus. Ada nggak orang ranking 1 gara-gara oh ini mah rajin sholat, akhlaknya baik, suka cium tangan apa nolong temennya? Nggak ada. Akibatnya otak dada kita itu idiot. Ketika idiot nggak bisa tuh membaca petunjuk Allah tentang riba, tentang apa. Gitu Pak. Makanya kita harus cerdaskan otak di dalam manusia. Setidaknya jadi menteri agama. Dia bisa membuat instrumennya itu, instrumen yang tadi itu. Kalau saya sekarang ini Pak prinsipnya, saya itu bahasanya ini, musuh jangan dicari, ya Pak. Tapi kalau datang pantang dielakkan. Artinya apa? Jabatan amanah tidak dicari. Kalau memang datang kita jangan nolak. Jadi posisi apapun kita kan nggak tahu Pak. Kalau bicara presiden saya udah tahu
siapa yang bakal jadi presiden berikutnya Pak. Setelah dari Solo saya kemarin dapat sedikit agak ngawur ya, suprarasional. Tahun 96 Pak SBY masih kolonel, saya udah bilang ke teman saya Pak SBY bakal jadi presiden. Tahun 2010 Pak Jokowi masih di wali kota Solo, saya datang ke Solo buka cabang tahun 2010. Saya bilang ke teman saya, Pak Jokowi bakal jadi presiden. Itu Pak Junedi, Pak Hari itu sering cerita. Sampai sekarang masih bingung kenapa dia bisa menebak Pak Jokowi tahun 2010 masih wali kota bakal jadi presiden. Padahal orang Solo sendiri nggak mikir. Saya hanya ujung-ujungnya langsung ngomong itu bakal jadi presiden. Dan saya itu 3 kali salaman Pak Jokowi karena saya minta sama Allah untuk salaman sama Pak Jokowi. Pertama di bandara, saya bilang, ya Allah saya pengen salaman sama Pak Jokowi. Terus kemudian 10 menit kemudian Pak Jokowi duduk sebelah saya waktu masih jadi gubernur. Salaman. Yang kedua waktu lomba olimpiade matematik, saya bilang saya pengen Pak Jokowi yang buka. Orang bilang Pak Jokowi ke Australia, saya bilang Pak Jokowi yang buka. Ternyata Pak Jokowi bisa datang, salaman. Yang ketiga, ini saya buat ini aneh Pak. Tahun 2019, saya ngomong gini, ada teman nanya, Pak Ridwan siapa yang jadi presiden, Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Saya bilang, yang salaman dengan saya yang jadi presiden. Kalau nggak ada yang salaman pasti ribut. Nah 2019 bulan Mei itu keputusan sudah keluar, kan masih ribut tuh. Terus Pak Jokowi belum ada yang salaman dengan saya. Saya bilang ya Allah saya ingin salaman sama Pak Jokowi. Saya ngomong di sini nih di rokok. Terus saya langsung telepon teman saya di Sesmil Press. Saya main ya ke sana. Saya mau salaman sama Pak Jokowi pas sholat Jumat. Terus saya nanya ke sana ke temannya, Pak Jokowi ada nggak? Lagi di Bogor Pak Ridwan. Itu saya kan jadi males nih sholat di Masjid Baitur Rahim, jadi duduk di belakang Pak, nggak di depan. Nah di belakang sholatnya di jalur warna biru tuh. Saya bilang kesel, ini warna biru nih, saya di tempat jalan orang gitu. Pas saya beres sholat Jumat zikir, tiba-tiba polisi militer bangunkan, Pak maaf Bapak mau lewat gitu. Pak Jokowi salaman, saya bilang berarti presidennya Pak Jokowi sekarang dan aman. 2024, saya nggak bilang 2024, pengganti Pak Jokowi, kayaknya saya dapat gambaran, tapi saya nggak bilang 2024 lah ya. Saya dapat gambaran. Cuman kalau ini nggak bisa saya bilang, asli nggak bisa saya bilang. Nggak percaya lah pasti Bapak Ibu. Nggak akan percaya lah. Karena waktu saya ngomong, kalau dulu tuh orang nggak percaya, nggak beresiko. Kalau sekarang mah beresiko ke saya. Cukup gitu aja. Nah, cukup gini aja penjelasannya logisnya ini. Kalau percaya gimana Pak? Siapa? Tapi juga nggak bagus buat sayanya. Gitu. Yang jelas ya sebagai informasi, menurut saya loh ya bisa salah. Bukan menteri yang sekarang, bukan kepala daerah yang sekarang, bukan ketua partai yang sekarang. Tuh. Jadi bukan Pak Anies, bukan Pak Ganjar. Menurut saya loh ya. Ketua DPR Pak? Juga bukan pejabat yang itu loh. Wapres juga bukan, harus saya sebutkan supaya emang nggak jadi. Berarti presidennya bukan sekarang. Bukan yang tampil sekarang Pak. Karena yang tampil sekarang itu akan membuat bangsa Indonesia tetap pecah. Karena mereka bawa 2 arus besar itu. Jadi orang yang tidak pernah kita duga-duga. Kalau menurut saya loh ya, bisa jadi saya salah. Tapi bisa jadi. Kalau feeling saya ada Bang Ridwan. Wan. Itu nanti bab berikutnya Pak. Tapi kalau saya sebenarnya, saya tuh tahu loh Pak, kalau mau jadi presiden saya bisa lihat, bisa tahu saya orangnya siapa. Tapi sekarang tuh belum ketahuan. Makanya saya bilang kalau saya nyebutkan juga nggak akan bisa dipercaya, nggak akan dipercaya orang lah, karena nggak masuk logikanya.